Langsung aja biar ini. Ya. Oke. Mengenai ujian nasional ya, ini pertama ini soal kebijakan pemerintah. Ya, sejauh ini saya kira masyarakat masih belum cukup mendengar atau dilibatkan dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai polisi ujian nasional ini. Nah, tapi kami memperkirakan bahwa kita ini punya masalah menyangkut integrasi semua sistem yang kita bangun secara domestik ini dengan arena pergulatan internasional. Nah, selama ini kita sudah mendengar berbagai masalah yang terkait dengan standar pendidikan domestik kita ketika dibawa ke lembaga-lembaga pendidikan internasional. Misalnya lulusan-lulusan madrasah aliyah kita, yang ini pengalaman NU sendiri ya. Baik madrasah aliyah negeri yang dikelola pemerintah maupun swasta, bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ini ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus kejar standar jasanya gitu. Karena sekolah-sekolah yang kita miliki ini lulusannya ternyata beda-beda gitu. Di sini kita harus buat seleksi dulu supaya kita ketemu dengan kualitas lulusan yang standar, dan ketika dibawa ke sana ternyata di sana juga masih harus disesuaikan dulu. Tidak semuanya bisa langsung masuk ke menjadi mahasiswa di perguruan tinggi internasional itu. Nah, saya kira hal-hal ini mungkin menjadi pertimbangan ketika berpikir tentang perlunya ujian nasional. Sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern. Ya. Nah, cuma nanti bentuknya seperti apa, nah itu tentu membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Ya. Tapi saya kira concernnya legitimate. Dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman NU sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi internasional. Nah, kemudian yang kedua soal UMKM, ya kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena khidmah yang strategis bagi NU. Kami juga sudah menginisiasi sejumlah hal, antara lain kami membangun jaringan retail yang sekarang juga sudah mulai jalan. Kita mulai dari Jember dan kita akan kembangkan ke berbagai daerah. Kami juga mengembangkan beberapa titik usaha agrobisnis, ya, antara lain di Magelang dan di Jawa Timur juga, di Jogja juga ada ya. Nah, apakah ini nanti bisa dilibatkan di dalam program makan siang bergizi itu? Nah, ya tentu kami ingin berkontribusi. Gitu. Kalau memang ada ruang kontribusi di situ, nah kami sekarang sedang menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Nah, yang sekarang betul. Nah, jadi nanti mungkin Bu Alisa bisa memberi tambahan keterangan ya. Beberapa hal sudah mulai sebagai inisiasi ya, tapi ini sesuatu yang memang belum seluruhnya selesai. Gitu. Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project, ya, dijadikan tempat membangun pilot project bagi pelaksanaan
makan bergizi gratis ini, ya ini semuanya nanti akan dijalankan dalam koordinasi dengan NU. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena kalau kita lihat pace-nya ini memang sangat intens ya, dan dikerjakan dengan cukup cepat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini semuanya akan menjadi model yang lebih jelas. Sekarang berbagai macam instrumen standarnya sudah dikerjakan ya, misalnya bagaimana supaya bisa menjadi partner dan lain sebagainya. Ini kita sekarang merespon itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini. Kemudian soal biaya haji ya. Biaya haji ini ya memang faktornya banyak, dan yang paling utama adalah faktor apa namanya itu ya, faktor valuta itu loh, apa nilai tukar, faktor nilai tukar gitu ya. Karena kegiatannya itu ada di Saudi sana ya, di Haromen, dan pakai uang Saudi bayarnya gitu. Jadi ya itu tergantung nilai tukar saya kira ya. Dan ini sesuatu yang tidak terelakkan. Kalau dilihat dari harga-harga di sana, menurut teman-teman yang selama ini terlibat di dalam pengelolaan haji, sebetulnya perubahan harga tidak terlalu signifikan. Jadi di sananya itu harga kira-kira ya stabil. Nah yang nggak stabil itu kan nilai tukarnya ini. Nah jadi kalau dihitung rupiah jadi berubah karena perubahan nilai tukar. Nah ini saya kira satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat ya, karena ini bukan hanya soal bagaimana kita melakukan manajemen yang efisien saja, tapi ini terkait dengan kinerja ekonomi yang lebih luas toh. Ini soal nilai tukar ini kan soal kinerja ekonomi secara umum yang akan ikut mempengaruhi. Nah, dalam hal ini kami percaya bahwa pemerintah ya bersama-sama dengan DPR akan berusaha membuat penetapan yang paling meringankan bagi jamaah. Ya. Saya kira gitu ya, berapapun yang ditetapkan itu. Ya. Ini, silakan. Selamat siang Bu, sama saya Hiro dari Budiman. Ini sebenarnya ada out of topic sedikit dari pendidikan. Ini mengenai putusan MK yang baru saja diputuskan sama MK terkait dengan presidensial threshold. Nah, tanggapan usianya sebagai ketua PBNU ini, MUI kan dikenal sebagai ormas Islam terbesar. Nah, kira-kira tanggapan mengenai presidensial threshold itu seperti apa? Pertama-tama saya kira perlu dipahami ya bahwa posisi NU dan warganya di dalam hal ini kan hanya sebagai pencoblos. Kalau kita diberi kesempatan nyoblos, kita nyoblos itu aja. Nah soal siapa yang boleh nyalon atau tidak, ini kan domain dari aktor-aktor politik kelembagaan, ya, yaitu partai-partai, DPR, ya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini perdebatan yang cukup lama dan sekarang kebetulan sudah menjadi keputusan MK. Ya. Pasti MK di dalam membuat keputusan ini punya nalar konstitusionalnya sendiri tentang apa yang menurut MK lebih konstitusional. Ya. Nah, sementara di sisi lain, saya kira aktor-aktor politik ini dan terutama para pemimpin politik kita
mempunyai visi tentang bagaimana konstruksi politik Indonesia ke depan harus diciptakan supaya ada keseimbangan antara tuntutan demokratisasi dan efisiensi manajemen politik nasional. Ya. Kita tentu tidak hanya berpikir pokoknya asal demokrasi dengan mengorbankan katakanlah sistem politik yang tidak efisien gitu ya. Tentu tidak ya. Tapi harus ada perimbangan tentang hal itu. Saya kira ini menjadi gagasan dari para pemimpin politik. Nah, buat kami tidak menganggap ini sebagai domain dari NU. Karena demokrasi itu tiangnya atau pondasinya adalah partai-partai politik. Jadi ini domain dari partai-partai politik. Ya, demokrasi kita, demokrasi melalui partai-partai politik. Maka pertama-tama bagi kami saya kira bahwa partai-partai politik itu harus diberi kepercayaan untuk membangun konstruksi demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya. Karena tidak mungkin demokrasi bisa berjalan tanpa partai-partai politik yang dipercaya oleh rakyat. Nah, kita butuh partai politik yang kuat dan kita butuh adanya kepercayaan atau trust dari rakyat kepada partai-partai politik ini sebagai jembatan yang menyambungkan aspirasi dari rakyat ini kepada agregasi politik di tingkat negara dan pemerintahan. Ya, nah sekarang sudah ada keputusan MK seperti itu. Nah, tentu selanjutnya ya tergantung bagaimana lembaga-lembaga politik yang ada, mulai dari partai-partai, DPR, MPR, pemerintah di dalam merespon keputusan MK ini dan sampai kepada bagaimana nanti implementasinya di dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan presiden itu sendiri. Saya kira begitu. Jadi intinya kami tidak ingin masuk ke arena yang bukan menjadi domain kami. Ya. Apa yang bisa kami sampaikan hanya ya pandangan umum yang mungkin memerlukan diskusi yang lebih luas di tingkat publik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau izin publik terus. Saya izin 3 pertanyaan saja, Gus. Yang pertama soal wacana kemarin Wakil Menteri Agama mewacanakan bahwasanya Ramadan nanti akan full selama Ramadan, ikut sekolah selama Ramadan itu. Nah, bagaimana Gus menanggapi soal wacana itu? Masih yang kedua, masih bersinggungan dengan pertanyaan pertama. Kalau masalah santri ini kan fokusnya NU. Nah, bagaimana santri atau ulama-ulama dulu itu, apakah saat Ramadan itu memang fokus belajar atau fokus ibadah dan belajar mengajar atau seperti apa kalau santri dan ulama-ulama dulu itu? Nah, kemudian yang ketiga tanggapannya soal PPN 12%. Nah, kemarin sudah pembatalan cuma tetap dikenakan pajak untuk barang-barang lewat. Nah, bagaimana PPN itu menanggapi soal kebijakan terbaru itu? Terima kasih. Terima kasih. Soal libur ini yang libur apa gitu? Sekolah. Kalau sekolah itu sekolah yang mana? Nah,
ya sekolah formal yang libur kan selama sebulan penuh. Jadi ya wacana, tapi kita udah pernah sekolah libur sebulan penuh itu dulu sudah pernah. Tidak libur juga sudah pernah. Ya. Dan kita sudah tahu apa yang kemudian bisa dilakukan selama liburan itu, sehingga saya kira ada evaluasi lah sejauh mana waktu libur selama Ramadan itu bisa memang lebih bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Nah, maka menurut saya tergantung libur itu diisi apa. Kalau suruh libur, suruh tidur di rumah saja kan ya itu tidak seperti itu yang kita inginkan toh. Karena kenyataannya sekolah sambil puasa juga tidak apa-apa. Itu sudah kita coba juga tidak apa-apa. Nah, kalau libur itu selama libur disuruh apa itu masalahnya. Ya. Nah, ini yang saya lihat selama ini belum pernah ketemu model yang bisa diandalkan. Ada dulu pernah dicoba misalnya anak-anak sekolah itu disuruh ikut traweh, lalu minta tanda tangan imamnya, hal begitu untuk supaya beribadah lebih tekun misalnya begitu. Tapi apakah itu model yang juga bisa kita andalkan? Ini tergantung kerangkanya ini kita mau suruh apa anak-anak sekolah ini selama Ramadan itu. Nah kalau di pesantren itu ya malah Ramadan itu lebih banyak ngajinya daripada di luar Ramadan gitu. Kalau di luar Ramadan itu ngaji paling-paling sehari 3 kali kalau pesantren rasional itu ya. Pada subuh, waktu duha, kemudian habis maghrib atau habis isya. Tapi kalau Ramadan itu sehari bisa 6-7 kali ngajinya itu. Bisa sampai jam 12 malam menjelang sahur baru selesai. Jadi menghabiskan, karena idenya adalah memanen barokah sebesar-besarnya dari bulan Ramadan ini, sehingga ngajinya malah diintensifkan supaya barokahnya bisa dapat lebih banyak. Itu kalau pesantren ya. Nah, anak sekolah ya mungkin baik libur penuh sebulan, tapi disuruh apa? Ini yang harus dibangun dulu. Ramadan itu digunakan untuk apa bagi anak-anak sekolah ini gitu. Apalagi kalau kita ingat dengan anak-anak sekolah yang non muslim gitu. Nah, apakah yang non muslim ikut libur gitu? Nah, kalau ikut libur disuruh apa? Ramadan non muslim itu kan ya, juga harus dipikir gitu loh. Jadi ini bukan hanya soal libur tidak libur, tapi libur untuk apa gitu. Nah, ini yang harus dibangun modelnya. Sudah pernah dicoba, tapi kami lihat selama ini belum ketemu model yang jelas ya, yang bisa kita andalkan. Dan kemudian soal PPN 12% ya, ini kan undang-undang dibuat beberapa tahun yang lalu ya. Tahun berapa itu undang-undangnya? Tahun 2021 ya. Undang-undang tahun 2021 yang kemudian di situ ada klausul diterapkan tahun ini begitu kan. Paling lambat 1 Januari 2025 itu klausulnya kan begitu. Nah, maka sebetulnya pertama sebagai kebijakan itu sudah jadi keputusan politik, sudah jadi undang-undang. Masalahnya itu, ini sudah jadi undang-undang. Dan undang-undang itu sudah menyatakan diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Gitu. Nah, tentunya ada logika di situ bahwa sampai dengan tanggal 1 2025 mestinya ada hal-hal yang
dipersiapkan supaya memungkinkan untuk penerapannya tanggal 1 Januari 2025. Nah maka ya pemerintah saya kira bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Nah buat kita rakyat publik ini, yes, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin agak telat kita ikut ngomong soal ini. Sudah jadi undang-undang gitu. Mestinya dulu kita diajak ngomong juga, tapi 2021 itu kita nggak terlalu dengar soal ini. Nah mestinya saya tempo hari saya mengatakan bahwa sebetulnya masyarakat ini butuh penjelasan yang lebih lengkap tentang kenapa harus ada kenaikan 12%. Apa yang menjadi alasan urgensi dari kenaikan pajak itu, dan apa yang bisa dijanjikan sebagai benefit untuk rakyat kalau itu naik. Kan ini bahan diskusinya harus itu, sehingga kita bisa bicara. Nah sementara hal ini ya, memang belum cukup keluar dalam perbincangan publik gitu ya. Nalar fiskalnya bagaimana, bisa kita harus naik, ini kebutuhannya apa sih gitu, dan sebagainya. Tapi itu sudah jadi undang-undang, dan menurut saya sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah berdiskusi lagi dengan DPR gitu loh. Undang-undangnya begini gitu loh. Kalau pemerintah punya pertimbangan tertentu, ya saya kira memang ya perlu bicara dengan DPR. Logika formalnya kan begitu. Nah kalau ada keinginan untuk melibatkan publik di dalam wacana itu, bisa diselenggarakan wahana-wahana yang memang secara sengaja diciptakan untuk mewadahi diskusi publik itu. Ya, ini kan menyangkut hal yang memang yang cukup kompleks ya. Soal fiskal itu kan nggak semua orang ngerti. Saya itu 3 kali 275 itu aja mikirnya lama kan. Jadi tidak gampang gitu. Ya, tidak semua sebetulnya punya otoritas untuk ikut ngomong gitu ya. PBNU ini sendiri, apalagi saya sebagai pribadi, PBNU secara kelembagaan ini juga belum punya sebetulnya instrumen yang punya otoritas untuk ikut ngomong soal itu. Maka yang bisa kita lakukan ya mendengar dan kemudian mungkin bertanya untuk minta penjelasan lebih banyak mengenai hal ini. Nah, kemudian yang sudah ya, monggo. Oh yang ini barang mewah. Ya kalau bisa, ya kalau kuat beli barang mewah kan kuat bayar pajaknya insya Allah ya, masa enggak. Monggo. Udah ditanya. Saya ingin tadi IDN Pak, izin Pak, ini kan isu muktamar luar biasa masih ada ya Pak. Kemudian disebutkan akan dilaksanakan Desember tapi tidak dilaksanakan, muncul lagi Senin dan Januari. Nah tanggapan Pak Yai sebagai isu. Oke, sekarang kalau misalnya ayo mari kita berapa orang kira-kira ya 20-30 orang, mari kita kumpul-kumpul di restoran. Lalu habis itu kita konferensi pers, kita mau muktamar munas luar biasa PDIP misalnya gitu, kira-kira tanggapan DPP PDIP gimana kira-kira? Atau kita bilang kita mau munas luar biasa Golkar misalnya, tanggapan DPP Golkar gimana kira-kira? Kalau kita yang kumpul-kumpul loh ini pengurus enggak, punya kartu anggota enggak, jadi pejabat apapun juga enggak gitu. Jadi kami ya gimana mau, kalau teman-teman tanya kepada pengurus-pengurus NU, ya mereka mikirnya se-Indonesia ini enggak ada yang mau. Mereka sudah nanya ini siapa sih, itu orang nganggur saya bilang itu. Dan mereka juga enggak ada. Nah kalau memang ada keinginan silahkan bicara ke pengurus-pengurus cabang, yakinkan mereka untuk minta muktamar luar biasa, silakan. Kalau memang
pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus wilayah ini memang merasa penting untuk muktamar luar biasa, mari kita jalankan gitu. Karena itu juga sudah diatur dalam ADRT bahwa muktamar luar biasa itu bisa dilaksanakan apabila diminta oleh lebih 50% pengurus wilayah tingkat provinsi dan pengurus cabang tingkat kabupaten kota, lebih dari 50%. Kalau 50% minta, itu harus dilaksanakan. Dan penyelenggaranya adalah PBNU. Gitu. Jadi kalau yang minta itu pengurus cabang, pengurus wilayah, PBNU wajib menyelenggarakan. Gitu. Tapi kalau yang minta orang ngopi-ngopi, ya masa kita harus ngomong gimana, ini orang ngopi-ngopi tiba-tiba minta, alasannya juga nggak jelas. Selama ini kita tanya, apa alasannya? Nggak ada. Mereka tidak bisa sebutkan alasan untuk itu. Mereka bilang sudah ada sekian pengurus wilayah. Kita tanya pengurus wilayah mana, mereka nggak bisa sebutkan juga. Gitu. Ngopinya juga diam-diam. Ngopinya juga diam-diam katanya. Jadi, katanya ada kiai-kiai, kita tanya kiai siapa aja juga tidak disebutkan itu. Jangan-jangan karena memang tidak ada gitu. Itu terus mereka bilang katanya mau menjalankan secara rahasia. Masa muktamar luar biasa rahasia itu kan ya saya kira mau nanggapi gimana, nggak mau nanggapi gimana gitu. Mau nanggapi kok wartawannya percaya. Iya iya. Langsung. Hah? Ya, pertama soal threshold tadi itu ya, sekali lagi itu domain partai politik, silakan aja. Bahwa warga NU ada di mana, di semua partai politik, ya memang iya. Ya tergantung, kalau dia memang menonjol di partainya masing-masing, bisa aja dia jadi calon gitu. Tapi ya jangan sampai tiba-tiba orang bikin partai cuma sekedar mau nyalon gitu kan. Nanti kan kasihan KPU-nya itu, kasihan yang nyoblos juga kalau calonnya kebanyakan. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Ya silakan saja di proses ya hal ini oleh lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk itu, punya otoritas untuk itu, yaitu lembaga-lembaga politik, mulai dari partai politik ke DPR, MPR dan pemerintah ya, silakan saja. Nah kemudian soal itu ya apa yang terkorup ya, tuduhan terkorup itu ya, ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti. Dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak. Gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya. Saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Jadi di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah, saya kira sejauh ini ya saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu. Tapi kalau kredibilitas
kebenarannya saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan apakah itu kredibel atau tidak, karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu bisa. Ya. Dua lagi. Itu tadi. Perkenalkan saya Dubes dari CNBC Indonesia Pak. Ini bertanya Pak tentang update terkait ini tambang Pak. Rencana untuk eksplorasi dan produksinya dilakukan kapan? Kita sudah mulai. Progresnya sudah sejauh apa dan sudah berapa hektar yang sudah dikerjakan? Lalu yang kedua Pak, berapa potensi produksi dan juga apakah ada rencana hilirisasinya? Jika ada sudah sampai mana? Lalu yang ketiga, apakah yang mengelola tambang seluas 26.000 hektar adalah dari pihak perusahaan tambang PBNU? Jika iya, bisa disampaikan strukturnya. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi yang sudah keluar sekarang itu adalah WIUPK. Jadi wilayah izin usaha pertambangan khusus, karena ini merupakan kebijakan yang memang khusus diberikan untuk ormas-ormas. Dan kami memang sudah mendapatkan koordinat wilayahnya, itu ada sekitar 25-26 ribu hektar di Kalimantan Timur. Baru itu yang keluar. Nah kemudian masih harus dipersyaratkan macam-macam hal. Dipersyaratkan studi lingkungan, dipersyaratkan ini itu yang sekarang sedang dalam proses. Nah kami sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan presiden itu sudah membentuk satu badan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi itu adalah koperasi milik PBNU bersama dengan pengurus dan warga. Namanya apa ya? Lupa saya. Strukturnya seperti itu. Dan kemudian membentuk satu badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Ya. Badan usahanya itu namanya BUMN. Singkatannya itu. Ya, badan apa ya, saya lupa itu singkatannya, nanti kita tanyakan ya. Dan dimiliki sahamnya oleh koperasi. Nah sekarang berbagai macam rangkaian dari persyaratan-persyaratan untuk memulai eksplorasi dan seterusnya masih sedang dipersiapkan, ya, belum selesai. Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti ya, alur yang ada itu, ya, karena ini izinnya sudah diberikan kepada kami, ya, dan semuanya akan kami penuhi. Nah, soal potensi batu baranya ya tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti karena belum ya. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses gitu. Jadi kita belum bisa sebelum ada izin untuk eksplorasi ya. Ini masih dalam proses lah, tapi wilayah izin usaha pertambangan sudah terbit sehingga untuk mendapatkan izin usahanya itu sudah bisa mulai diproses. Tapi itu sekian banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian soal hilirisasi, nah ini tentu kami sementara ini memang belum sampai berpikir tentang bagaimana desain pengembangan dari usaha ini, ya, karena belum sungguh-sungguh mulai. Tentu saja itu nanti tergantung bagaimana kalkulasi mengenai investasi bisnis yang bisa dijalankan nantinya. Ya.
Ya jangan sampailah kita bisnis lalu seolah-olah dapat konsesi lalu NU rugi kan, ya jangan sampai. Kita ingin supaya tetap saja ada keuntungan dan pengembangannya bagaimana tergantung nanti. Jadi ya yang kita bentuk itu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya ya, yang dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Ya. Sahamnya dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu untuk tambang ya. Gus, Ya, mau menanyakan menyambung tentang tambang, bagaimana komitmen PBNU dalam tanggung jawab lingkungan ke depannya gitu ya. Karena kita juga tahu ketika tambang itu ada reklamasi gitu, dan biayanya juga sejauh saya gitu cukup tinggi, dan penanggung jawab yang harus melakukan reklamasi adalah pemegang IUP. Itu bagaimana dan reklamasinya jenis yang seperti apa? Barangkali udah ada pembahasan. Mungkin itu Gus. Makasih. Dari kompas.com. Oke. Ya, pemerintah sebetulnya sudah punya aturan tentang itu. Jadi memang sebelum mulai itu kami diwajibkan menyetor uang jaminan reklamasi yang jumlahnya memang besar, dan itu berarti kami harus mencari investor. Kami harus mencari investor yang yang bisa membantu kami untuk pendanaan itu nantinya ya. Nah, reklamasi itu akan dilakukan. Jadi ini uang artinya bukan hilang buat pemerintah ya, tapi nanti reklamasi itu akan dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah disetor itu. Nah tentu itu nanti secara otomatis harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, itu jadi masalah hukum saya kira ya. Jadi memang ada kewajiban untuk itu. Tidak mungkin tidak dijalankan sebetulnya. Ya, memang harus dijalankan. Saya kira belum seluruhnya. Nah sekarang kita sedang mencari, ya itu tadi mencari partner investor, karena menggalang dana yang besar itu juga bukan hal yang mudah ya. Dan itu tergantung kalkulasi mengenai potensi kandungan dan lain sebagainya. Semuanya dalam perhitungan yang ya agak rumit. Ya. Baiklah teman-teman, mungkin kita sudahin. Dikit Gus, soal program prioritas dari PBNU sendiri di 2025 apa aja yang akan diprioritaskan utama. Kemudian yang kedua, menghindari Gus palsu Gus. Apa tips atau apa ya yang akan dilakukan oleh PBNU? Pertama kemudian, soal ya. Prioritas kembali tentang ini Gus, penegasan ke arah mana informasi dan transformasi digital. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tentang program prioritas kami untuk 2025 ini, pertama-tama soal gerakan keluarga maslahat ini akan menjadi prioritas. Ya. Jadi kami akan cukup intensif memfokuskan energi sumber daya untuk gerakan keluarga maslahat NU ini. Dan yang kedua persis soal digital. Ya. Jadi soal digital ini pertama kita ini itu kan memang kami buat Digdaya NU itu. Jadi nanti semua data dan layanan NU ini akan kita tampung dalam satu platform digital. Nah, sehingga koordinasi bisa lebih mudah. Sekarang ini sudah jalan untuk administrasi, sudah jalan, dan kita sudah rasakan faedahnya. Segala sesuatunya menjadi jauh lebih efisien, proses menjadi jauh lebih cepat dan seterusnya. Dan sudah sampai mulai dari PBNU sampai ke tingkat cabang, ke kabupaten kota. Ini alhamdulillah. Nah, ke depan layanan-layanan ini sekarang sudah ada soal kaderisasi, sudah ada platform yang di-create. GKM NU juga sudah mengkreasi
platform digitalnya sendiri. Ini semua nanti akan kita integrasikan di dalam satu platform digital besar. Gitu ya. Nah, itu akan menjadi prioritas kami tahun 2025 ini. Kita harapkan akhir 2025 ini GKM NU ini sudah merata pembentukan satgasnya di seluruh Indonesia dan juga program-programnya juga merata ya, untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Dan perlu dicatat bahwa objek atau sasaran dari program GKM NU ini tidak khusus warga NU saja. Ini kita desain sebagai layanan inklusif, layanan untuk semua masyarakat. Jadi yang mau ikut itu enggak ditanya NU apa enggak gitu. Pokoknya kalau mau ikut ya ikut saja gitu. Ditanya agamanya juga enggak gitu. Pokoknya ini untuk umum lah, sebagai layanan NU untuk masyarakat secara umum. Kemudian untuk Gus palsu itu iya, selama ini tuh belum pernah ada mereknya Gus itu. Jadi kita mau bilang palsu ndak palsu itu juga susah. Menurut saya ya ini soal soal masyarakat aja lah gitu. Soal masyarakatnya. Kalau ngomong sarjana palsu misalnya kan kita bisa nanya ijazah dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau Gus asli itu tidak ada ijazahnya, Bu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Silakan aja. Kalau ada orang bilang Gus itu harus anaknya kiai, ya kiai itu kan macam-macam. Kiai itu ada kiai besar, ada kiai kecil, ada kiai tunggul wulung, ada kiai selamat dan lain sebagainya, itu macam-macam. Jadi menurut saya ini bukan isu yang harus terlalu kita pikirkan. Biar aja orang pengen dipanggil Gus kok nggak boleh gitu ya. Ya tidak apa-apa lah, silakan saja gitu ya. Baiklah teman-teman, kopinya udah habis ya. Oke, gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Kita ketemu lagi pada Mudah-mudahan kita bisa lakukan ini secara reguler. Ya, mungkin. reguler. Nanti ketemu lagi. Terima kasih banyak atas segala kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.